kita membaca dengan bersemangat bersama-sama dengan saya. Ayat 25 sampai 27, 1, 2 ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mengalir. Maaf saudaraku gak terlihat ini. Kita ulang ya. Kita ulang dari ayat 25 sampai ayat 28. 1, 2 ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allahmu. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa saudara-saudara saya yang ada di rumah. Shalom buat saudara-saudaraku, tetap semangat beribadah, memuji Tuhan. Saudaraku, akhir-akhir ini katanya kita mau new normal, tetapi belum jalan new normal. Ada kabar yang sangat menyita hati kita, membuat agak sedih ya. Tapi kita percaya saudaraku, apapun yang dialami oleh saudara-saudara kita yang menghadapi kena wabah COVID saat ini, kita percaya semua itu karena seizin Tuhan, dan kita tahu lewat ini Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Ya, saya bersyukur saya boleh melewati 10 hari. Ya, pertolongan Tuhan boleh melewati 10 hari kita puasa, dan saya juga rindu tahun-tahun ke depan kita tingkatkan lagi. Amin. Ya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana ini adalah rencana penyelamatan Tuhan bagi umatnya bangsa Israel. Kita boleh lihat di slide saya. Yang pertama, Tuhan memberikan hati yang baru saudara. Mengapa Tuhan memberikan hati yang baru kepada kita? Sebab Tuhan punya rencana keselamatan bagi kita. Janji keselamatan Tuhan untuk bangsa Israel itu belum gagal. Walaupun dikatakan bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk, orang yang tidak setia, tetapi firman Tuhan berkata bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal ya. Allah akan memulihkan Israel ya. Bukan hanya jasmani tetapi juga rohaninya. Pemulihan akan mencakup memberikan hati yang baru. Ya, seperti firman Tuhan tadi berkata, aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Nah, di ayat 26 itu berbicara bagaimana Allah menyelamatkan, memulihkan bangsa Israel bukan hanya sekedar jasmani. Ya, dikatakan tadi di ayat 25, aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih. Saudara yang dikasih Tuhan, Israel di sini berbicara adalah bukan bangsa Israel yang ada di Timur Tengah sana, saudaraku. Tetapi Israel yang saat ini adalah gereja. Israel yang saat ini adalah yang tersisa, artinya orang-orang percaya. Bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Judea, tetapi kita, saudaraku. Kitalah Israel yang dalam arti kata Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memberikan kita hati yang baru. Di ayat 25 berkata, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, air jernih di sini berbicara bukan hanya berkat, saudaraku. Ya, bukan hanya berkat jasmani, tetapi adalah pengilhaman Tuhan, pemahaman kita akan kuasa Tuhan dalam hidup kita, penyelamatan Tuhan. Jadi janji Tuhan tidak pernah gagal untuk menyelamatkan kita, saudaraku. Yang kedua, Allah berhak sesuai kehendaknya. Walaupun bangsa Israel secara garis keturunan adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi Tuhan di sini
kehendak untuk menyelamatkan siapa saja, memilih bangsa mana, memilih pribadi siapa saja. Asalkan kita termasuk kepada bangsa Israel yang tersisa tadi. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah rencana keselamatan Tuhan bagi kita. Yang ketiga, ketika bangsa Israel menolak penyelamatan itu, tetapi ada juga yang tersisa dari mereka yang tetap percaya kepada Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Kitalah yang tersisa itu, amin. Jadi jangan sampai nanti Tuhan datang, kita nggak termasuk dalam yang tersisa. Mengapa dikatakan di sini yang tersisa? Sebab tidak semua orang mau merespon Tuhan. Tidak semua orang mau percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan ada juga banyak orang meninggalkan Yesus Kristus. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan menjanjikan keselamatan bangsa Israel. Tuhan menjanjikan keselamatan bagi kita. Itu tidak pernah gagal, saudaraku. Meskipun mungkin kita sering gagal melakukan kehendak Tuhan, tetapi hari ini Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah gagal dan Dia berhak memilih siapapun sesuai kehendaknya, saudaraku. Jadi kalau kita melihat ada orang yang mungkin saat ini dulu kita tahu dia berbuat dosa, tetapi saat ini Tuhan ubahkan dia, itu haknya Tuhan, saudaraku. Ya, haknya Tuhan, kita nggak bisa bilang oh dia dulu orang begini. Tetapi inilah penyelamatan, sehingga Tuhan dikatakan di sini memberikan hati yang baru, bukan hanya air yang jernih, tetapi hati yang baru yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ya, Allah setia kepada sisa yang setia, artinya Allah setia kepada orang yang setia, saudaraku. Tidak mungkin Allah setia kepada orang yang tidak setia. Demikian kita juga dengan pasangan kita, dengan gereja, di mana kita boleh melayani Tuhan. Kita pasti setia sebab Allah adalah setia, amin. Yang kedua, Allah mengeraskan hati orang yang tidak percaya. Saudaraku, ada kalanya Tuhan membiarkan orang itu tetap di dalam dosa. Mengeraskan hatinya, ini yang terjadi ketika itu. Dan hari ini juga, saudaraku, oleh karena itu sering kita mengajak orang untuk bertobat, mengajak orang untuk bergereja. Tetapi sampai hari ini pintu gereja ditutup karena COVID, tetap dia mengeraskan hati, tidak juga beribadah kepada Tuhan. Ini yang ciri orang yang Tuhan mengeraskan hati mereka. Kemudian penyaliban Yesus itu adalah keselamatan. Saudaraku, ketika Yesus disalibkan, inilah caranya orang-orang Israel, orang-orang percaya yang tersisa itu untuk memberitakan keselamatan. Sebab tanpa adanya penyaliban Yesus Kristus, maka tidak ada kabar baik. Ya saudaraku, kita ada sekarang ini di gereja, kita ada saat ini di faith, kita ada melayani hanya karena satu karya yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang menjadi berita yang kita sampaikan kepada orang banyak adalah tentang penyaliban. Penyaliban itu adalah kabar sukacita yang kita sampaikan kepada semua makhluk. Di dalam penyaliban itu ada keselamatan dan hidup yang kekal. Saudaraku, dikatakan lagi, keselamatan seseorang bergantung kepada imannya kepada Yesus. Jadi kalau dia adalah anak seorang pendeta sekalipun, tetapi dia tidak punya iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus, maka dia tidak diselamatkan. Walaupun dia baiknya luar biasa, menyumbangnya luar biasa, ya, lalu memperhatikan orang lebih luar biasa, tetapi kalau dia tidak punya iman, dikatakan dia juga tidak mengalami penyelamatan daripada Yesus Kristus. Jadi yang bagaimana yang diselamatkan Yesus Kristus adalah orang yang beriman. Dan itu tergantung kepada iman kita, saudaraku, untuk Tuhan menyelamatkan kita. Yang kelima dikatakan kepercayaan pada Yesus di masa akhir. Saudaraku, ini menggambarkan bagaimana akhirnya hidup kita nanti. Apakah kita tetap percaya kepada Yesus? Apakah kita tetap setia dengan ajarannya Yesus? Saudaraku, akhir-akhir ini orang takut sekali dengan angka 66,
vaksin yang akan dikeluarkan katanya itu adalah DNA Lucifer. Ya, disinilah nanti orang akan mulai meninggalkan Tuhan, akan mulai khawatir, akan mulai goncang saudaraku. Tetapi yakinlah Tuhan, saudaraku, ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita bergaul intim dengan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kekhawatiran, mendua hati, dan meragukan kuasa Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika suatu hari nanti ini kan akan terjadi. Ketika kita umat Tuhan menghadapi ini, kita pasti akan tetap berdiri dengan iman kita. Amin. Ya saudaraku. Karena itu ini yang hari ini saya sampaikan supaya kita mengerti mengapa Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi kita di akhir ketika murid-murid Tuhan Yesus. Namun sebenarnya Roh Kudus itu sudah ada bersama-sama dengan nabi-nabi pada masa perjanjian lama. Di slide yang kedua saya menuliskan di situ, keselamatan Israel bukan hanya hidup kekal dari keselamatan, tetap Allah berhak memakai bangsa dan orang tertentu yang dikehendaki. Saudaraku, keselamatan itu bukan hanya milik orang Israel. Oleh karena itu kita tidak perlu merasa kalau orang Israel itu adalah benar-benar dekat dengan Tuhan. No, saudaraku. Sekarang ngetrend di YouTube itu saya lihat nabi-nabi katanya yang mengaku nabi-nabi yang tinggal di Israel sana, sehingga orang banyak sekali lebih percaya kepada ucapan-ucapan nubuat-nubuat nabi-nabi ini daripada firman Tuhan. Ya, kita tidak tahu apakah dia bernubuat benar daripada Tuhan atau tidak. Bahkan kita tidak kenal dia siapa. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa bukan hanya bangsa Israel saja yang Tuhan akan selamatkan, tetapi juga siapa saja Tuhan bisa pakai, saudaraku. Kita pun bisa Tuhan pakai, amin. Bangsa mana pun bisa Tuhan pakai. Karena dikatakan Tuhan berhak. Ya, Tuhan berhak menentukan siapa yang Tuhan mau selamatkan. Kemudian dikatakan kepedulian atas Israel itu diselamatkan, bukan predestinasi. Artinya di sini Rasul Paulus sangat mengasihi bangsa Israel, sehingga dia berdoa terus kepada Tuhan. Berdoa meminta pengampunan Tuhan supaya umat yang dia layani, baik di Efesus ya, baik di mana dia melayani, dia selalu berdoa supaya Tuhan memberikan pencurahan Roh Kudus, Tuhan memberikan hati yang lembut, Tuhan membawa mereka bangsa Israel bertobat, dan bukan predestinasi. Saudaraku, Rasul Paulus menentang predestinasi. Ini artinya apa? Seperti dikatakan karma, bahwa manusia dari lahir sudah ditentukan masuk neraka atau masuk surga. Tidak, saudaraku, kita tidak dibawa hukum itu lagi. Tetapi Tuhan dari sejak kita lahir menentukan masa depan kita, bukan rancangan kecelakaan. Jadi artinya apa? Tuhan tidak menentukan kita untuk dihukum, saudaraku. Tuhan tidak menentukan kita untuk dihukum, tetapi Tuhan menentukan manusia untuk melakukan kemuliaan bagi Tuhan, dan untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Karena itu tidak ada untuk orang Kristen bahwa kita dari lahir, dia sudah dari lahir kok, sudah Tuhan tentukan seperti itu nasibnya. Dia miskin itu sudah Tuhan tentukan, no. Dia bodoh karena Tuhan sudah tentukan bodoh dari lahir. Tidak, saudaraku. Itu tidak berlaku bagi kita orang Kristen. Yang ada bagi kita orang-orang Kristen, umat percaya bahwa sejak kita di kandungan ibu kita, Tuhan sudah menentukan kita menjadi pemenang. Kita ditentukan untuk diselamatkan. Tetapi keselamatan kita adalah di tangan kita. Amin. Jadi jangan kita masuk di dalam golongan yang Tuhan biarkan mengeraskan hati, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga dikatakan iman, setia, dan tunduk kepada Kristus. Inilah yang Tuhan mau bagi kita akhir-akhir ini. Sebagai kita adalah umat akhir zaman, saudaraku. Kita ada di akhir zaman saat ini. Jadi ketika bangsa Israel juga bersama-sama dengan baik para nabi-nabi yang baik dengan raja-raja mereka, Tuhan selalu merindukan bangsa Israel ini punya iman yang setia dan tunduk kepada Kristus. Ya. Pengharapan akan keselamatan.
setiap kita anak-anak Tuhan harus punya ini. Bangsa Israel aja dulu berharap mereka diselamatkan. Bagaimana ketika perbudakan terjadi di tanah Mesir, mereka tetap berharap kepada Tuhan. Musa berharap besar bangsa ini diselamatkan. Ya, kita lihat bagaimana Ester Tuhan pakai. Itu semua karena bangsa Israel masih punya pengharapan kepada Tuhan. Ada banyak orang sekarang tidak ada harapan dalam usaha, dalam pekerjaan karena COVID. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan kita harus punya harapan, saudara. Kemudian dikatakan Tuhan akan memulihkan keadaan kita ketika kita menerima Mesias. Bangsa Israel akan dipulihkan ketika mereka menerima Mesias. Tetapi saudaraku, ketika Yesus lahir ada banyak orang tidak percaya, bahkan ingin membunuhnya. Tetapi inilah rencana keselamatan Tuhan untuk bangsa Israel. Slide yang ketiga, Roh Allah diam dalam batin, ya, dalam baptisan Roh. Kita bilang, lihat Yesekiel tadi, bahwa Roh Allah diam pada kita, saudaraku. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah menerima Yesus Kristus, maka hendaklah Roh Allah diam kepada kita, diam di dalam kita. Jadi ketika kita mengalami baptisan Roh, maka Roh Allah itu akan diam pada kita, saudaraku. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menerima baptisan Roh? Yang pertama, penting terbuka dan dibimbing oleh suara Roh, saudaraku. Kita harus terbuka. Saudaraku, baptisan Roh Kudus ini berbeda dengan ketika kita memberikan diri kita dibaptis ketika pertama kali kita bertobat. Ini berbeda, ya. Baptisan Roh ini berbeda, ya. Ketika kita dibaptis untuk pertama kali, kita berubah dari yang tidak baik, dari dosa kehidupan lama, lalu kita percaya kepada Yesus. Tetapi baptisan Roh ini berbeda, saudaraku. Yang pertama dikatakan, baptisan adalah percaya, mengaku Yesus adalah Tuhan kita. Ini dulu yang kita punya supaya kita mengalami baptisan Roh. Yang kedua, misi Yesus yaitu membaptis pengikutnya. Saudaraku, Yesus dibaptis oleh Yohanes, dan Yesus juga membaptis murid-muridnya. Mengapa Yesus membaptis murid-muridnya, saudaraku? Sebab ketika Yesus membaptis murid-muridnya, sebelum Roh Kudus dicurahkan, Tuhan memanggil mereka dan membaptis mereka. Nah, ada rencana Tuhan bagi murid-muridnya. Mengapa Tuhan membaptis mereka? Ya. Di sini dikatakan baptisan Roh Kudus terpisah dari karya pembaharuan. Nah, saudaraku, ketika murid Tuhan Yesus, katakanlah ketika Simon dan Andreas Tuhan ambil dari penjala ikan, mereka dari orang biasa, lalu Tuhan ambil ketika mereka percaya kepada Yesus, lalu Yesus membaptis mereka. Itulah baptisan pembaharuan. Tetapi baptisan Roh ini, sesudah kita mengalami baptisan pembaharuan, maka Tuhan membaptis kita di dalam Roh, yaitu gunanya untuk kita boleh menyampaikan firman Tuhan, mengabarkan kabar baik, sehingga ketika murid-murid ini diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, baptisan Roh, maka mereka Tuhan suruh pergi mengabarkan firman Tuhan. Nah, ini yang kita perlukan sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang Kristen. Kita harus mengalami namanya baptisan Roh, sehingga ketika kita mengalami baptisan Roh, maka dikatakan Roh Allah akan diam pada kita, saudaraku. Roh Allah akan diam pada kita. Nah, itulah yang menyertai kita ketika kita memberitakan firman Tuhan, ya. Baptisan Roh dipenuhi dengan Roh Allah. Jadi orang yang mengalami baptisan Roh, saudaraku, akan kita lihat ciri-cirinya bahwa dia akan suka mengabarkan kabar baik. Dia akan suka bersaksi, saudaraku. Yang kelima, berkata-kata dalam bahasa Roh, tanda pertama baptisan Roh. Jadi ketika kita memiliki bahasa Roh, artinya kita sudah mengalami baptisan Roh. Walau kita sudah dibaptis nih, ya seperti saya dulu pengalaman. Saya sudah dibaptis berapa tahun, baru saya sekolah. Sampai hari di wisuda pun saya belum dapat bahasa Roh. Ini artinya saya belum mendapat baptisan Roh. Tetapi di hari sesudah di wisuda, siangnya saya dapat bahasa Roh. Nah, ini salah satu ciri bahwa ketika kita mengalami baptisan Roh, maka kita akan berkata
berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa roh ini bisa kita minta dari Tuhan. Di slide keempat, orang yang mengalami baptisan roh maka dia akan apa, saudaraku? Kita lihat diri kita apakah kita ada di dalam kriteria ini. Orang yang mengalami baptisan roh akan, yang pertama, dia bisa bernubuat dan pemuja. Artinya apa? Dia bisa punya karunia bernubuat dan dia menjadi orang yang suka memuji, beribadah kepada Tuhan. Tuhan taruhkan karena roh Tuhan sudah ada pada dia. Maka dia akan menjadi pribadi yang suka memuji Tuhan, memuja, menyembah Tuhan. Orang yang suka beribadah. Yang kedua, meningkatkan kepekaan pada dosa yang mendukakan Roh Kudus. Saudaraku, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan peka kepada dosa yang mendukakan Roh Kudus. Kalau dia bisa berbahasa roh, tetapi dia tetap bisa melakukan dosa, menipu-nipu, mencuri, ya kan? Berarti tidak ada Roh Kudus pada dia, saudara. Karena dikatakan cirinya orang yang sudah dibaptis roh itu dia akan peka kepada dosa yang mendukakan Roh Kudus. Yang ketiga, kehidupan memuliakan Tuhan. Dia akan menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Yang kelima, mewujudkan karunia roh. Saudaraku, ketika kita mengalami baptisan roh, maka kita akan mendapatkan karunia-karunia yang baru, saudaraku. Dan kita bisa memakai karunia itu untuk melayani Tuhan. Yang keenam, keinginan semakin besar untuk berdoa. Ya, orang yang dibaptis roh, dia akan punya keinginan untuk selalu dekat kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Kemudian yang ketujuh, kasih dan pengertian akan firman. Dia akan mengasihi firman Tuhan. Dan dia akan mulai bisa mengerti akan firman Tuhan. Jadi kalau dulu ketika kita belum dibaptis, belum kita dapat karunia dari Tuhan, maka akan susah sekali kita mengerti akan firman ini. Benar, saudaraku? Kadang-kadang dulu kita berpikir perjanjian lama ini kayaknya cuma dongeng, cuma cerita. Tetapi ketika kita mengalami Roh Kudus dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberikan kepada kita pengertian. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, katakanlah seperti kitab Ezekiel ini, Yesaya yang susah kita cerna. Tetapi kalau Roh Kudus berdiam pada kita, maka kita akan mendapat rema dari firman yang kita baca. Ya. Yang kedelapan, kesadaran semakin bertambah Allah sebagai Bapa dan pribadi. Saudaraku, kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan menyadari sehari-hari kita kasih kita kepada Bapa akan semakin besar. Dan tahu saudaraku, hubungan kita akan semakin intim dengan Tuhan. Kadang-kadang orang yang sudah dipenuhi dengan Roh, sudah dekat dengan Tuhan, dalam sendiri mungkin nyetir, karena kita bisa berbicara dengan Tuhan, ya. Amin, saudaraku. Kita punya lagi ada pergumulan, kita lagi sendiri. Bukan hanya berbicara di dalam doa, saudaraku. Karena kita lagi nyetir, karena kita lagi bekerja, kita seperti bisa berbicara dengan Tuhan. Walaupun telinga kita nggak bisa mendengar jawaban Tuhan secara audible, tetapi di dalam hati kita, saya yakin dan percaya, saudaraku, kita bisa tahu bahwa Tuhan menjawab kita atau tidak. Tuhan mendengar kita atau tidak. Ya. Inilah ciri-ciri orang yang sudah mengalami baptisan roh. Bagaimana syarat menerima baptisan Roh Kudus? Yang pertama, menerima Yesus sebagai juru selamat, ya, bertobat, kemudian memiliki kerinduan yang penuh untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita nggak punya kerinduan untuk dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus itu nggak bisa masuk pada kita. Makanya dikatakan hari ini kita harus memiliki kerinduan dulu kepada Tuhan, memiliki kerinduan dulu untuk menerima kuasa Roh Kudus. Kemudian kita menerima baptisan itu sebagai jawaban doa kita, saudaraku. Kita harus imani bahwa ketika kita mengalami itu adalah jawaban-jawaban doa kita. Artinya kita datang kepada Tuhan, bukan hanya punya kerinduan. Ya, kita datang kepada Tuhan. Yang keempat, harus yakin bahwa Bapa akan membaptis kita dalam Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kita berdoa, kita ragu dengan Tuhan. Tetapi hari ini kita boleh tahu, orang yang sudah dilawat
mengalami baptisan Roh Kudus, maka dia akan selalu percaya bahwa apapun yang dia minta, lalu terjadi sesuatu, dia selalu mengimani itu adalah jawaban doa. Jawaban doa tidak selalu seperti apa yang kita pikirkan, saudaraku. Kadang-kadang seperti yang kita pikirkan, tetapi kadang-kadang sama sekali jauh, bahkan sangat merugikan kita rasa. Ya, saudaraku, saya mengalami ini. Bagaimana saya tahun 2019 melewati 2019 itu adalah masa yang berat, saudaraku. Banyak sekali tantangan, tetapi saya tidak merasa itu bukan jawaban doa. Tetapi saya harus berkata bahwa itu adalah jawaban doa. Untuk apa? Untuk saya tetap bisa tegak, tetap melakukan kehendak Tuhan, walaupun mungkin secara manusia tidak bisa saya terima. Bagaimana kita bisa mengampuni, bagaimana kita bisa sabar kepada orang yang sangat merugikan kita. Padahal di dalam doa kita selalu kepada Tuhan, Tuhan berkati. Lalu kita dalam bekerja, kerja keras, pikiran, perasaan, hati semua kita korbankan. Tetapi ketika kita akhirnya tidak menerima sesuai dengan pikiran kita, maka kita tidak boleh berkata Tuhan tidak sayang pada kita. Tetapi hari ini kita boleh tahu bahwa ketika kita memiliki roh Tuhan di dalam kita, maka apapun yang terjadi, saudaraku, kita harus mengimani itu adalah jawaban doa kita. Amin. Tantangan boleh ada, tetapi ketika kita punya iman itu, maka Tuhan gak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Tetapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Buktinya sampai hari ini kita sehat, amin. Kita bisa melaluinya. Dan kita harus yakin, saudaraku, COVID yang terjadi saat ini mungkin di dalam pekerjaan kita, usaha kita sangat berpengaruh sekali. Tetapi tetap naikkan syukur dan kita tetap imani bahwa semua ini terjadi adalah jawaban doa kita. Baptisan Roh Kudus membawa orang percaya pada hubungan dengan Roh yang harus diperbarui dan dipelihara. Artinya, ketika kita memiliki Roh Allah dalam hidup kita, maka kita harus menjadi pribadi yang tetap harus apa? Diperbaharui terus, saudaraku. Jangan hari ini kita sudah menerima katakan bahasa roh, kita tidak memakai itu terus. Kita harus pakai dan selalu kita perbarui dan tetap dikatakan dipelihara. Artinya apa? Dari sekian tadi yang saya uraikan, bahwa kehidupan kita harus memuliakan Tuhan, kehidupan doa kita harus memiliki keinginan yang besar, menjadi penyembah, ya kan? Ibadah kita yang semakin bergairah, itu harus tetap kita perbarui dan kita pelihara. Itu yang Tuhan mau akhir-akhir ini, saudaraku, supaya janji keselamatan itu boleh tetap kita pegang. Ya. Di slide ke-6, apa perbandingan ya Roh Kudus atau Roh Allah pada perjanjian lama dan pada perjanjian baru? Pada perjanjian lama, Roh Allah itu berperan aktif. Saudaraku ingat di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Saudaraku, ini Allah berperan aktif menciptakan alam semesta dan manusia. Ini adalah roh, saudaraku, ya. Dan dikatakan dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Jadi pada perjanjian lama bukan tidak ada Roh Kudus, saudara. Ada, tetapi dikatakan dalam Alkitab itu adalah Roh Allah. Yang kedua, Roh Allah menyampaikan pesan. Di sini berperanlah para nabi-nabi, saudaraku. Roh Allah menyampaikan pesan. Jadi nabi-nabi, ada banyak nabi-nabi di dalam Alkitab. Ada Amos, ada Ezekiel, ada Nehemia, banyak sekali ya. Yesaya. Ini Tuhan pakai karena Roh Allah ada pada dia, saudaraku. Roh Allah yang bekerja pada setiap nabi-nabi ini, bahkan nabi terkecil sekalipun, saudaraku. Roh Allah yang memakai mereka. Ya. Yang ketiga, Roh menguasai kepemimpinan. Saudaraku, Roh Allah juga ada pada masa Musa. Musa Tuhan pilih untuk memimpin
memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Jadi setiap pemimpin-pemimpin, bahkan raja-raja, saudaraku. Jadi ini masanya Roh Kudus bekerja ketika masa di perjanjian lama. Kemudian yang keempat, Roh membekali Yusuf. Saudaraku ingat bagaimana Yusuf dibuang saudara-saudaranya. Dia dibuang ke sumur kering. Tetapi Tuhan membekali dia. Dia sampai masuk penjara dulu, menjadi budak. Ketika itulah prosesnya Tuhan membekali Yusuf. Ya. Roh Allah juga, roh yang sama dengan apa yang kita miliki saat ini dan yang belum akan menerimanya hari ini. Kemudian roh Allah itu adalah yang menyadarkan. Saudaraku, Daud jatuh kepada dosa. Ya, dia mengingini istri Uria. Tetapi roh Allah menyadarkan Daud. Sehingga ada banyak Mazmur Daud, bagaimana di Mazmur Daud mengagungkan Tuhan, ya, memuji Tuhan, kebesaran Tuhan. Bahkan segala kesedihannya juga dia boleh ada tulis di Mazmur. Roh Allah juga yang ada pada Daud yang menyadarkan Daud akan dosa yang dia lakukan. Kemudian roh Allah dicurahkan hanya pada seseorang. Jadi saudara, ketika perjanjian lama, roh Allah itu hanya pada seseorang. Tidak seperti zaman Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ya, semua mereka mendapat pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan secara lebih luas setelah Pentakosta, setelah hari ini yang kita akan peringati. Nah, apa yang terjadi pada perjanjian baru? Roh Kudus adalah pelaksana keselamatan, kelahiran baru. Orang insaf akan dosa, saudaraku. Orang berbalik, orang menyesali. Itu karena apa? Karena Roh Kudus menjamah dia. Kalau Roh Kudus tidak menjamah dia, maka dia tidak akan berbalik kepada Tuhan. Ya. Roh Kuduslah yang menjamah orang untuk boleh berbalik dan menginsafi dosa-dosanya. Kemudian Roh Kudus pelaksana pengudusan. Hanya Roh Kudus yang menguduskan, menyucikan kita. Saudaraku, kemarin saya ada baca satu kesaksian. Jadi begini dikatakan, orang datang ke gereja, orang melayani Tuhan di gereja karena dia punya motivasi yang salah. Tuhan disuruh jadi banking katanya. Kenapa? Dia berdoa selalu minta berkat. Terus dia berselingkuh. Dia datang ke gereja. Dia bilang dia minta pengampunan dosa, pengudusan. Masa Tuhan hanya menjadi dukun, laundry katanya, laundry. Tuhan cuma jadi laundry buat dia. Habis itu dia buat dosa lagi. Kemudian dia mau minta kesembuhan. Waktu sakit baru dia datang ke gereja. Sampai sudah gak bisa berdiri, dia bilang kalau aku sembuh, aku mau melayani Tuhan. Memangnya Tuhan Yesus dukun, ya kan? Saudaraku, ada banyak orang seperti itu. Sudah sakit baru datang ke gereja cari Tuhan. Atau sekarang tidak datang ke gereja, tetapi dia datang kepada Tuhan. Tetapi masih untung, ya, kalau orang Indonesia masih untung bilangnya. Untung. Coba kalau dia sudah koin, dia tidak datang kepada Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan Roh Kudus selalu. Sebab dikatakan Roh Kudus adalah pelaksana penyelamatan, ya. Ya, keselamatan kita boleh dikerjakan oleh Roh Kudus yang membuka hati kita. Yang kedua dikatakan tadi untuk menguduskan kita, saudaraku, menginsafkan kita akan dosa. Ya, orang yang insaf akan dosa, orang yang berbalik kepada Tuhan karena Roh Kudus yang bekerja pada dia, sehingga dia dikatakan mengalami kelahiran baru. Ya, kita harus mengalami kelahiran baru sehingga kita bisa melihat Tuhan, saudaraku. Kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat Tuhan. Walaupun dia ke gereja setiap minggu, saudaraku, mungkin dia menyumbang gereja banyak, tetapi kalau dia tidak mengalami kelahiran baru, dikatakan dia tidak bisa melihat Tuhan. Ada banyak orang punya uang menyumbang gereja, ya kan, tetapi dia tetap hidup dengan bisnis yang tidak benar, maka dia tidak bisa melihat Tuhan. Kita bersyukur, saudaraku, kita boleh berusaha, ya. Saat ini pun kita masih tetap berusaha untuk hidup seperti apa maunya Tuhan.
Yang ketiga, Roh Kudus pelaksana pelayanan, bersaksi dan melayani. Saudaraku, kita ada di sini, saya yakin dan percaya sebab kita semua memiliki Roh Kudus ada pada setiap kita, sehingga kita mau melayani saudaraku di tempat ini. Kalau Roh Kudus tidak ada pada hati saudara-saudaraku, baik yang di rumah, baik yang di sini, tidak mungkin datang ke sini untuk melayani Tuhan. Amin. Tapi karena ada Roh Kudus pada setiap hati kita saudaraku, sehingga kita mau melayani Tuhan. Jadi kalau ada orang yang hebat musik, hebat suaranya, tetapi ketika diajak dia melayani, hidupnya tidak benar, maka tidak ada Roh Kudus pada dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita nggak cakap, kita nggak pintar nyanyi, suaranya cempreng, tidak bisa musik, tetapi mau melayani Tuhan, mengasihi firman Tuhan dikatakan, itu menunjukkan Roh Kudus ada pada kita. Ya. Jadi kalaupun seseorang itu hebat bermain musik, tetapi dia tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, suaranya hebat, dia bisa jadi WL, tetapi dia hidup masih di dalam dosa, saudaraku, itu tidak ada Roh Kudus pada dia. Yang ada apa? Dia menjadi entertain saja. Ya, dia hanya menjadi mungkin ingin show off saudaraku. Tetapi kita hari ini boleh tahu bahwa ketika kita mau melakukan pelayanan, mau bersaksi, nah saudaraku, ada banyak orang Kristen takut untuk menyaksikan Kristus. Saudaraku, mungkin kita untuk langsung belak-belakan ngomong tentang Yesus, kita akan susah. Oleh karena di bangsa kita ini tidak sebebas itu. Tetapi saudaraku, bersaksi lewat perbuatan kita, bersaksi lewat kasih kita. Kita harus berbeda dari orang yang tidak mengenal Kristus. Maka itu adalah menunjukkan bahwa Roh Allah, Roh Kudus ada pada kita. Seseorang yang punya kasih itu adalah orang yang memiliki si Roh Kudus, saudaraku. Ya, kasih yang bagaimana sekarang ini? Kasih yang mau menyaksikan Tuhan, saudaraku. Jangan kasih untuk dipamerkan. Jangan kasih untuk mendapat pengakuan dari orang dunia. Ya, saya tidak suka dengan orang Facebook itu kayak kemarin. Mereka sumbang nasi-nasi, mungkin dia masak dari rumah sumbang, tapi difotoin orang yang dikasih. Saya pribadi saya tidak suka, saya tidak setuju ya. Kalau kita mengasihi tidak perlu kita shoot mereka dari mobil. Coba kalau anaknya lihat bapaknya dapat nasi kotak gitu ya. Saya tidak suka orang Kristen melakukan ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biar kita memberi Tuhan yang melihat. Ini karena dengar gitu ya, sampai ada orang yang menolak gitu, karena dia divideoin. Jadi kita, kalaupun kita memiliki kasih kepada sesama kita di zaman COVID seperti ini, lebih bagus kita tidak medsos culture gitu, karena kadang menjadi batu sandungan, saudaraku. Inilah menjadi hikmat bagi kita. Kalau Roh Kudus ada pada dia, saudaraku, saya yakin dan percaya dia gak dalam pikirannya pasti pikir tidak perlu pengakuan orang di medsos. Amin. Yang kita perlu adalah pengakuan Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, ada orang seperti itu ya. Lain ya kalau mungkin perusahaan ya. Tetapi kalau untuk pribadi kita, saudaraku, kita hindari yang seperti ini. Karena ada banyak juga orang tersandung melihat seperti itu. Oh, tiba-tiba mamanya dapat nasi kotak di expo, sepertinya miskin sekali gitu. Padahal kan belum tentu ya, ketemu di pinggir jalan di mana, belum tentu dia yang tidak makan, saudara. Nah, kasih kita hendaknya kita letakkan pada posisi yang tepat. Jadi Roh Kudus adalah pelaksana pelayanan. Kalau kita ada saat ini di sini, saudaraku, Roh Kudus yang menggerakkan kita. Amin. Ya, WL boleh berdiri di sini, pemain musik, singer, bahkan kita yang duduk sebagai pemuji di depan ini. Saudaraku, semua itu karena Roh Kudus yang menggerakkan kita. Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Amin. Ya, yang terakhir, saudaraku, apa tujuan baptisan roh bagi orang percaya? Apa tujuannya kita mengalami ini? Yaitu untuk membangun dan menguatkan gereja lewat karunia-karunia rohani pada jemaat. Saudaraku, tadi di awal dikatakan bahwa ketika kita mengalami baptisan roh, maka kita akan mendapatkan karunia-karunia yang baru. Nah, di sini tujuannya adalah supaya kita saling membangun gereja, umat Tuhan saling membangun dan menguatkan. Ya, lewat karunia-karunia yang kita miliki.
Ada karunia-Nya mengasihi, memperhatikan, mengajar, bersaksi, ya kan, memberitakan firman. Ada karunia-Nya penyembahan, bermusik. Inilah yang Tuhan akan semakin kembangkan di kita jemaat Tuhan. Ini yang Tuhan akan buat di akhir-akhir ini, saudaraku. Di masa-masa seperti ini kita rindu jemaat Tuhan, orang-orang Kristen, baik saudaraku yang ada di rumah. Mari kembangkan karunia kita. Aku tidak bisa melayani di gereja, misalnya seperti itu. Apa karunia kita? Oh, karunia kita memberkati, kembangkan. Ini yang Tuhan mau di akhir-akhir ini. Ketika COVID boleh terjadi, saudaraku, saya lihat banyak karunia-karunia bermunculan. Ada yang jadi petani tiba-tiba, ada yang jadi tukang jahit tiba-tiba kayak saya, ya kan? Ada yang jadi koki, yang biasanya tidak pernah masak. Saudaraku, itu masih untuk hak jasmani ya. Itu sisi baiknya kita mengalami stay at home, ya kan? Yang ibu-ibu gak pernah masak di dapur sekarang sudah masak. Hari-hari tengok menu apa yang mau dimasak. Ya, yang tadi nggak mau bertanam-tanam sekarang bertanam-tanam. Sampai bunga harga juta pun dibeli orang yang punya uang ya. Tetapi di tengah seperti ini saudaraku, di tengah virus corona saat ini, hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Ini yang Tuhan mau, supaya kita saling membangun dan menguatkan di dalam pelayanan kita di sini ya, untuk kemuliaan Tuhan lewat karunia-karunia dari Tuhan. Amin. Kita harus saling menguatkan saudaraku. Ya, motonya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Jadi kalau artinya sekarang kita walaupun social distancing, tidak bisa tos, tidak bisa salam, bukan berarti kita tidak bersatu. Tetapi di dalam iman kita, di dalam hati kita, di dalam misi kita, kita harus tetap bersatu. Amin. Kita harus semakin bergairah melakukan pelayanan, saudaraku. Sebab itu yang Tuhan mau akhir-akhir ini ya. Tuhan mau kita semakin membangun dan saling menguatkan lewat setiap karunia-karunia yang kita miliki sebagai jemaat Tuhan. Yang pertama, Roh Kudus membangun tubuh Kristus dan gereja. Gereja ini ada saudaraku bukan karena kita keinginan kita secara daging, tetapi gereja ada oleh karena Tuhan yang membangun. Ini kita katakan gereja tubuh Kristus. Tetapi tubuh Kristus, gereja yang sesungguhnya adalah siapa? Kita saudaraku. Kitalah tubuh Kristus. Oleh karena itu maka Roh Kudus akan membangun tubuh Kristus pada diri kita saudaraku. Dia akan mendirikan kerajaannya di dalam setiap kita. Kalau sudah Roh Kudus berdiam pada kita, dikatakan di sini, maka kita akan saling menguatkan. Ibu Charlie punya karunia apa? Kak Ros punya karunia apa? Bu Ros, Kak Tiur punya karunia apa? Kita semua punya karunia-karunia. Maka untuk apa saudaraku? Untuk kita saling membangun, saling menguatkan saudaraku. Yang kedua, Roh Kudus bersifat saling mendukung, sehingga gereja orang percaya mengalaminya. Ya, kita harus saling mendukung. Karena itu saudaraku, jangan pernah kita misalnya punya beban, jangan tertutup saudaraku. Sampaikan minimal kepada saya sebagai koordinator, sampaikan kalau ada beban. Sebab kita di sini saling mendukung. Mungkin dari luar tidak ketahuan punya masalah, problem, tetapi tidak ada yang tahu di dalam. Karena keterbukaan dikatakan awal pemulihan. Karena kita di sini adalah dikatakan tadi tubuh Kristus, saudaraku. Jadi kita harus saling mendukung. Bagaimana kita bisa mendukung kalau dia tidak terbuka? Karena itu, mari kita sini adalah satu saudara, satu tubuh Kristus. Jadi kita apapun perkumpulan kita, boleh kita sampaikan, itu kita saling mendukung dan saling menguatkan. Sehingga gereja, orang percaya akan mengalami lawatan Tuhan. Saudaraku, kita selalu pegang prinsip kalau kita berdoa, 2-3 orang berdoa dalam namaku di situ ada. Maka ketika kita punya pergumulan dalam satu keluarga kita sama-sama berdoa, maka kita akan mengalami Tuhan. Kita akan mengalami
maut. Yang ketiga, kepenuhan hidup baru dalam Kristus. Setiap kita akan mengalami kepenuhan hidup baru. Kita diperbarui Tuhan. Kita tidak sama dari yang tahun kemarin, berbeda. Sedangkan sekarang aja bukan normal namanya, tapi new normal. Iman kita pun saudaraku harus diubah lagi new normal ini. Ya, new normal. Kemudian kebenaran sebagai cara hidup. Saudaraku, Tuhan menginginkan kita akhir-akhir zaman ini kebenaran sebagai cara hidup kita. Seperti moto kita di belakang. Ya. Kebenaran adalah gaya hidup kita, saudaraku, lifestyle kita. Melakukan kebenaran firman Tuhan menjadi gaya hidup kita, saudaraku. Yang kelima, yang C, kuasa untuk bersaksi. Roh Kudus dicurahkan bagi kita supaya kita punya kuasa untuk bersaksi, memberitakan firman Tuhan. Ini yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya ketika Tuhan terangkat dan selama 10 hari, dan hari ini kita peringati. Jadi Tuhan curahkan supaya kita punya kuasa untuk menyaksikan tentang firman Tuhan. Dan yang terakhir, persekutuan dalam tubuh Kristus. Roh Kudus ada pada setiap kita sehingga kita bisa bersatu di dalam tubuh Kristus. Kalau kita nggak memiliki Roh Kudus, niscaya pasti kita nggak datang di sini. Amin. Jadi Roh Kuduslah yang mempersatukan kita, saudaraku. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, boleh memberi pengertian hikmat bagi kita bahwa kita sebenarnya dan seharusnya hidup di dalam Roh. Biar kita mengalami lawatan Roh Kudus, bukan cuma orang, bukan cuma kita dengar hamba Tuhan yang hebat atau siapapun yang hebat bersaksi boleh mengalami lawatan Roh Kudus, baptisan Roh. Tetapi kita harus rindu, saudaraku, bahwa satu kali kita bersaksi kepada orang, jangan ceritakan tentang pengalaman orang, tetapi ceritakanlah tentang pengalamanmu. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Saudaraku, saya rindu kita boleh bangkit berdiri. Pulihkanlah
setiap kami. Terima kasih Bapa. Setiap kami mengalami lawatan Tuhan saat ini, semua kami diberkati, semua kami dipulihkan, semua kami dibebaskan Tuhan. Sakit penyakit kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dosa kami diputuskan, kami dibelenggu oleh keinginan dunia, dibebaskan, dimerdekakan, kuasa perbudakan semua diputuskan, sebab kuasa Roh Kudus Allah bekerja pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir hari ini, bahkan saudara-saudaraku yang boleh mengikuti ibadah streaming, berkati mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Semua diberkati. Amin. Saudara, kita akan siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita ingin berkata, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Yes, kami percaya Tuhan. Kau adalah Allah yang menguasai kami. Yes, Tuhan. Baik saudaraku, kita bangkit berdiri, kita bersyafaat. Saya rindu kita memberkati bangsa kita. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang boleh kami lalui. Kami masih sehat, kami masih kuat, bahkan hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Tak terukur kasih-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati, tak terukur berkat-Mu yang boleh Engkau limpahi bagi setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji meninggikan nama-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang besar itu tetap diam pada kami Tuhan, sehingga tetap kami menjadi orang-orang yang tersisa, yang Engkau dapati setia sampai Engkau datang Bapa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan. Kami berdiri atas bangsa kami Indonesia. Saudaraku, mari kita mengangkat tangan kita, mari kita berkati bangsa kita. Tuhan, kami rindu Bapa Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan Tuhan Yesus. Engkau menolong, Engkau memberkati Bapa. Kasih setia-Mu tidak berkurang, kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan bangsa kami Indonesia. Kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan pemimpin kami Bapak Presiden Tuhan. Bahkan setiap pejabat, para petinggi dewan juga Tuhan, yang boleh mengambil keputusan kebijakan untuk bangsa kami Bapa. Berkati mereka Tuhan dengan hikmat marifat. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Tuhan memberikan kesehatan, pemeliharaan, bahkan hati dan pikiran yang jernih Tuhan, di mana dia banyak menanggung beban, banyak pikiran yang dipikirkan untuk bangsa ini di tengah-tengah virus seperti ini Tuhan, yang bukan hanya menakutkan dalam segi kesehatan, tetapi juga di dalam segi ekonomi Tuhan Yesus. Kami berdoa
tetapi biarlah Tuhan nanti mereka boleh melihat karya Tuhan dalam hidup mereka. Hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami Bapa yang ada di Pulau Batam beberapa hari yang lalu Tuhan. Dengan teman-teman seiman kami berdoa Tuhan, berikan mereka kekuatan kesembuhan. Mujizat-Mu masih nyata Tuhan. Engkau menolong hamba-Mu ini, Engkau menolong para pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan, memberikan kesembuhan kepada mereka Bapa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu Tuhan, sebab kami tahu Engkau melakukan ini bagi gereja-Mu, sebab Engkau ingin melihat mujizat-Mu nyata, pemulihan terjadi atas setiap gereja-gereja umat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap rumah sakit, setiap dokter yang menangani, para medis, perawat, bahkan cleaning service sekalipun kami berdoa Bapa, supaya Engkau berikan kiranya Tuhan kesehatan, kekuatan yang double porsi bagi mereka, untuk mereka melakukan tugas pelayanan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berkati untuk Pulau Batam Bapa, pemerintahan kami boleh berdiri sampai hari ini di Pulau Batam. Kami tahu Tuhan punya rencana pada tiap-tiap kami. Kami rindu Tuhan, Bapa Engkau menangkan. Kami rindu Tuhan Bapa Engkau lawan, Engkau sembuhkan orang-orang yang sakit, yang ada di luar rumah sakit. Lawan mereka saat ini Tuhan, di dalam kasih-Mu Tuhan, dalam segala kerendahan hati kami memohon kepadamu. Berikanlah hikmat kepada Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, bahkan setiap pemangku keputusan yang ada di Pulau Batam. Kami berdoa Tuhan untuk rencana new normal pada tanggal 15 Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau tetap akan menolong tiap-tiap kami Bapa. Kami berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, di tengah badai bergelora, kami akan tetap diam di dalam Tuhan. Kami rindu Tuhan, orang-orang yang mengenal Kristus, orang-orang yang mengatakan mereka Kristen, mereka tetap still, mereka tetap percaya kepada Kristus. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap berkata Tuhan ada beserta kami. Berkati gereja-gereja-Mu saat ini Tuhan. Engkau melawat, Engkau memberkati, bahkan Engkau berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di Pulau Batam ini Bapa. Berkati pemberitaan firman Tuhan, baik lewat streaming ya Bapa, sehingga firman-Mu tersampaikan kepada semua makhluk, semua orang-orang yang ada di Pulau Batam boleh mendengarkan kabar sukacita tentang kematian-Mu yang adalah keselamatan bagi setiap jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk mall ini Tuhan. Berkati pemilik mall, berkati manajemen, bahkan setiap toko-toko tenan yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati setiap pengunjung yang ada di tempat ini, semoga jauhkan dari virus corona ya Bapa. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk jemaat-Mu Faith, gereja tempat kami beribadah saat ini Tuhan. Berkati semua jemaat-jemaat-Mu Bapa, baik yang ada di rumah Tuhan, baik yang ada di tempat usaha pekerjaan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap keluar masuk kita dilingkupi kuasa Roh Allah, darah domba Allah membentengi kita, sehingga kita terhindar daripada segala kesialan, sakit, penyakit, bahkan wabah virus corona, sebab kami berlindung di bawah kepaksaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, ibadah ini adalah ibadah yang memuliakan nama-Mu Bapa. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang boleh ambil bagian, bahkan setiap persembahan yang boleh kami bawa ya Tuhan. Engkau menguduskan Bapa, Engkau dengan bersuka cita menerimanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan gereja ini Tuhan. Semakin banyak jiwa dibawa kepada Kristus. Engkau pakai setiap kami Bapa dengan pembaharuan-pembaharuan yang baru, semangat yang baru untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi tentang keselamatan. Terima kasih Bapa, kami teringat Tuhan untuk setiap anak-anak kami yang tidak bersama dengan kami. Ada Grace dan Ope Tuhan. Tuhan melindungi mereka, baik yang ada di Jakarta maupun di Jogja. Dilindungi, dijauhkan dari segala virus corona, dijauhkan dari pergaulan yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami jatuh sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan tetap ada bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saudaraku, mari kita menerima berkat Tuhan.
karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai, saya menyapa saudaraku yang ada di rumah. Shalom. Saudaraku, firman Tuhan sudah kita dengarkan, tapi tetap saya menyampaikan himbauan dari pemerintah. Walaupun kita akan memasuki new normal, tetapi tetap menjaga jarak, ya, social distancing.